Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, kita bersyukur dan bersukacita pada pagi ini karena Tuhan luar biasa baik, sudah memberkati kehidupan kita. Dan pada hari ini kita boleh bersama-sama hendak memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan izinkan untuk kita boleh meninggikan Dia. Dan saya ucapkan selamat kita beribadah bagi jemaat yang ada di rumah, di gereja ini, di tempat ini, dan juga di mana saja berada lewat live streaming. Mengucapkan selamat kita beribadah. Mari kita undang, kita izinkan Tuhan melawat hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus. Mari kita datang ke hadapan hadirat-Nya. Kita membuka hati kita. Biarlah pada pagi ini kita merasakan lawatan Tuhan, kita merasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang layak kita tinggikan pada pagi ini Tuhan. Hidupku
kesehatan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan harus nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan kami bersyukur dan bersuka cita, kami boleh datang Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Kami izinkan dan kami undang biarlah kuasa karya Roh Kudus-Mu Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi ini Tuhan. Mari Engkau bebaskan roh kami Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan untuk meninggikan dan memuji nama-Mu Tuhan. Mari Kau memberkati ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Kau pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati umat-umat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah di mana saja mereka berada, dan kami juga yang ada di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah kehidupan kami, Engkau melawat kami Tuhan. Apabila kami ada yang berbeban berat Tuhan, Engkau angkat beban kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biarlah Tuhan kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi pengharapan di dalam hidup kami. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Di luar Engkau Tuhan kami tidak mampu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kami percaya Tuhan, kami hidup di dalam Engkau. Kami merasakan terus ada sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, Engkau urapi kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan. WL, pemain musik Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan suara kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih heran dan luar biasa lagi Tuhan. Hikmat urapan yang baru turun di atas hamba-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan membuka ibadah kami. Kami siap mengagungkan Engkau mulai puji-pujian kami Tuhan. Ya biarlah kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu ini doa ucapan syukur kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi ini biarlah kita merasakan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup kita hari lepas hari, itu memang tidak pernah lepas dalam hidup kita. Tapi kita percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terus Tuhan nyatakan. Asalkan kita terus percaya, berharap, mengandalkan Tuhan. Biar kita angkat pujian kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibarkanlah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibarkanlah pandinya Yesus Raja segala raja. Haleluya.
mujizat Tuhan kita, bahwa kita merasakan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita lanjut pujian kita, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan bangsa dalam namanya. Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Tiba saatnya kita masuk di dalam ruang yang terpenting dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita siapkan bejana hati kita untuk diisi, dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang heran, dahsyat, luar biasa. Kami sudah merasakan kasih sayang-Mu, pemeliharaan, perlindungan kuasa-Mu sepanjang minggu yang berlalu, dan hari ini kembali kami umat-Mu datang memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Tuhan beri bagi kami umat-Mu yang boleh menyembah-Mu Tuhan. Di hari Minggu adalah hari kemenangan bagi umat-Mu, bagi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang menyelamatkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami hanya bersyukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau hadir dan memberkati kami. Sebelum kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, marilah Roh Kudus berkarya di dalam setiap kami semua yang hadir dan yang ada di rumah masing-masing atau di mana saja di saat mengikuti ibadah live streaming ini. Biarlah Tuhan sucikan kami semua supaya kami layak untuk diberkati oleh Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu bekerja di dalam semua kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu dengan urapan-Mu Tuhan, dengan hikmat, dengan pewahyuan dari Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itulah suara hati Tuhan yang berbicara dalam hidup kami semua. Terima kasih, kami serahkan di dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Marilah kuasai hati dan pikiran kami semua. Kalau ada pikiran-pikiran yang daripada memikirkan kebenaran firman Tuhan yang ditarik oleh kuasa gelap, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan hancurkan setiap kuasa-kuasa gelap yang coba merampas berkatnya dari Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami serahkan kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan ya, dimana hari-hari ini ya kita semua orang yang ada ya, kita bangsa Indonesia, tidak terkecuali kita yang di Balikpapan ya, kalau melihat perkembangan pandemik ini ya, sepertinya sudah tidak terkendali lagi ya. Kenapa? Itu jadi pemikiran kita sebagai orang ya, hidup semua orang ya. Kita sadar peristiwa ini sudah terjadi karena apa ya? Di dalam Tuhan ya, Tuhan izinkan itu terjadi. Pandangan orang, memang kita sebagai orang percaya terus lari ke depan pikiran bahwa ini tanda-tandanya kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah, itu sebabnya hari ini mari kita melihat satu bacaan di dalam firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 8 ya. Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ya, apa yang kita lihat di sini adalah Markus, maksud saya ya tadi ditayangkan yang bukan yang tujuan
Markus pasal 8, ya, ayatnya ke 31 sampai 33, ya. Saya mulai. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus sampai ke samping dengan menegur dia, ya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus, katanya, "Ainyahala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, kita lihat firman Tuhan ini, saya berikan tema adalah dua pikiran yang berbeda, ya. Dua pikiran yang berbeda dalam masa ujian COVID-19. Dua pikiran yang berbeda dalam masa ujian COVID-19. Jadi karena saya sudah mengawali dengan pikiran, ya, bagaimana Petrus tidak berpikir seperti pikiran Tuhan. Itu sebabnya, itulah argumen yang terjadi sehingga saya mengambil tema ini, dua pikiran yang berbeda dalam masa ujian COVID-19 ini, ya. Yang pertama, menurut pikiran manusia, ya, pikiran manusia menurut manusia, ya, pikiran menurut manusia. Saya mengambil dasar daripada firman Tuhan, ya, walaupun ya dikatakan di sini pikiran menurut manusia, hal yang sedang terjadi, tetapi kita selalu mengambil firman Tuhan untuk menunjukkan hal yang sebenarnya, ya. Kalau kita perhatikan bahwa pikiran manusia itu adalah berpikir secara secara fisik atau picik, ya, maksudnya berpikir secara picik atau pikiran yang artinya sempit, ya, picik. Kenapa dikatakan pikiran berpicik? Coba kita perhatikan firman Tuhan ini, ya, di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Berpikir picik. Nih, memang keras kalau firman Tuhan berkata bahwa bagi manusia punya pikiran yang fisik ini ada terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat 9. Berkata apa? Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Jadi saya ambil ayat ini saja mengenai kata berpikir yang menjadi buta dan berpikir picik, ya. Memang kita sebagai manusia setelah kita hadapi dengan keadaan yang terjadi, ya, kita lari kepada pikiran ini, ya. Oh, kita yang beragama, ya, berdoa kepada Tuhan, sepertinya Tuhan tidak memberikan jawaban, malah melihat, wah, makin hari makin parah, ya, sehingga manusia ini mengambil pikiran yang positif, picik ini adalah dia mengambil kesempatan di situ, ya, dia mengambil keuntungan, ya. Dikatakan bahwa seperti peribahasa berkata bahwa kesempatan
di dalam kesempitan, ya. Orang yang banyak orang yang sudah menderita, tetapi ya mereka mengambil kesempatan. Contohnya mulai daripada pandemi ini, mulai dari bulan Februari ya, sudah orang-orang pada ya punya duit, mereka berpikir begini, wah kesempatan, kita borong saja itu masker yang mahal-mahal waktu itu kan, sehingga satu lembar masker itu berharga ratusan ribu ya, apalagi mereka sudah borong berkotak-kotak ya. Mereka berpikir bahwa pasti mereka mendapatkan keuntungan di situ ya. Mereka juga yang punya duit borong banyak-banyak sembako ya, sehingga orang-orang yang kesulitan ya tidak dapat kesempatan ya. Namun pemerintah memang memperhatikan, sehingga pemerintah sempat menurunkan bantuan buat masyarakat pada umumnya ya, yang tidak mampu untuk membagikan sembako. Nah, orang-orang yang begitu, orang yang punya pikiran picik, mereka mengambil kesempatan untuk supaya bagi orang yang menderita makin menderita. Mereka mencari kesenangan diri sendiri ya. Tetapi buktinya akhirnya mereka rugi juga ya. Setelah masker harganya 35.000 per lembar, ya mereka mau jual apa itu? Ya berkotak-kotak mereka beli, tetapi ya tidak laku. Nah ini akhirnya mereka juga yang menderita secara keuangan mungkin. Kita perhatikan dulu ini. Jadi berpikir secara picik itu memang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia daripada segala dosa-dosanya, tetapi mereka tidak sadar ya. Setelah mereka merasakan hidup di dunia ini dan mengikuti keyakinan agama, dan mereka melihat bahwa mereka sepertinya ya menderita, tetapi mereka juga mau mengambil kesempatan di saat-saat mereka boleh mendapatkan keuntungan, tetapi dengan cara yang salah ya. Itu sebabnya inilah firman Tuhan yang kita dengar adalah karena manusia itu punya pikiran ya, berpikir, pertama itu dikatakan berpikir secara picik ya. Yang kedua juga dikatakan apa? Berpikir secara gegabah. Apa ini secara gegabah ya? Kita lihat, dikatakan bahwa orang yang berpikir secara gegabah terdapat di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 4. Kitab Efesus pasal 5 ayat 4 dikatakan apa di situ ya? Kita baca. Efesus pasal 5 ayat 4 berkata, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya, manusia punya pikiran kotor, gegabah, ya. Orang yang sembrono, ya itu gegabah itu. Ya kalau orang yang sembrono dia hantam promo saja ya. Kesempatan kita boleh melakukan hal-hal yang menurut pikiran kita menguntungkan ya, sehingga pada saat mereka berpikir demikian ya, karena mereka punya pikiran yang gegabah ya, dan orang yang berpikiran gegabah ini mengambil ya kesempatan, anggap enteng saja ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya, teledor ya, tidak memakai hikmat ya. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan himbauan ya, supaya ditaati adalah dengan cara melakukan menurut protokoler. Tetapi di banyak daerah ya, mereka sembrono saja, sembarangan saja yang bertindak gegabah ya. Pergi keluar rumah
Saya perhatikan beberapa tempat saya keluar bertemu dengan pengendara-pengendara motor, ada yang tidak pakai masker, ya ada juga yang tidak pakai helm dan segala. Ya, saya dengar sekarang ya perkembangan makin parah lagi itu.